Aku udah tahu nih, misalnya aku harus approach ya, biasa approach komunikasi udah sampai sini Pak, aku udah sampai tahap A, selanjutnya aku harus ke tahap B, tahap C, atau dari saran bapak-bapak ada masukan lain. Tujuan aku masuk ke HI ini kan sebenarnya bukan yang kayak awal aku pengen akuntansi gitu, karena memang aku suka kan, nggak kayak gitu. Betul. Bu Lisna terinspirasi sama you. Semoga ngeliat ya nonton podcastnya. Hai Excelista, selamat datang di podcast Lenteraku. Di sini kita akan ngobrol santai bersama bintang tamu yang dapat memberikan motivasi dan juga inspirasi. Di episode pertama, kita kedatangan Feby. Hai Feby. Halo Kak Gusti. Apa kabar Feb? Ya, baik tentunya seperti yang Kakak lihat. Mantap, terima kasih ya udah mau datang di podcast Lenteraku, udah mau jauh-jauh ke sini ya. Cukup jauh, tapi sebenarnya nggak jauh banget, karena kan masih lingkungan sini ya. Aku kan di Jakarta. Oh iya betul, kita di Tangerang Nyebrang. lumayan ya. Tapi tetap lumayan sih, macet-macet. Yang sebenarnya kalau akunya nggak kenapa-napa, tapi yang nganternya, karena pulangnya itu yang macet banget. Feby, sebelum kita mulai, boleh gak sih perkenalan diri dulu biar teman-teman di para Excelista nih tahu kamu tuh siapa sih? Kan kamu ini kan selama ini bisa dibilang bekerja di balik layar ya. Jarang banget gitu ya. Jarang banget gitu. Nah, apalagi kan selama ini kita sering banget nih ya komunikasi, kerjasama berkaitan dengan beberapa proyek internal gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman yang lain Excelista ini belum tentu. Betul. Taunya cuma nama doang nih. Betul. Sosok Feby belum ada yang tahu kan? Iya, boleh. Kira-kira kenalan diri biar teman-teman Excelista tuh kenal juga gitu semuanya. Bener. Tadi yang udah diomongin sama Kak Gusti bener ya. Aku memang kerjanya sekarang di WFH, jadi bukan di WFO yang tentunya teman-teman Excelista lainnya itu pasti kurang mengenal aku juga. Jadi izinkan aku di podcast Lenteraku ini aku perkenalkan diri. Namaku sebetulnya Febriani Halim. Jadi panjangnya itu Febriani Halim. Jadi kalau misalnya di Zoom atau di Google Meet ya terutama itu namanya Febriani Halim. Tapi kalau misalnya dipanggil atau memang ya sehari-hari seperti biasa itu dipanggilnya Feby. Oh, gitu. Memang itu nama panggilan khusus ya. Kan harusnya Febri ya. Febri, betul. Tapi ini Feby karena dari rumah itu memang itu nama panggilanku Feby. Jadi lebih terbiasa dipanggil Feby. Ya biar nggak ribet ya, Febri. Iya, biasa udah gitu Kak. Fun fact-nya, kalau Febri itu R kan, ada R. Betul, dan ada itu R. kebetulan banyaknya dipikirnya laki-laki. Laki-laki, Jadi betul waktu itu sekali, sempat betul. ada Axelista yang juga ngira aku tuh ya laki-laki, Mas. Jadi bukan kayak Mbak atau kakak gitu. Ya. Jadi ya Mas, karena laki-laki pas dengar suaranya. Makanya pas dengar suaranya kan aku lagi cempreng ya. Iya. Jadi tuh kayak oh ternyata perempuan ya. Jadi malu sendiri ya. Jadi kayak gitu namanya ya Feby gitu. Iya. Cuma begitulah. Jadi aku manggilnya Feby. Feby. Oh, Feby. Tetap Oke. Feby. Jangan kamu ada keturunan dari ini ya, pahlawan nasional. Enggak. Halim Perdana Kusuma. Enggak. Tapi memang suka disambungin ya sama bandara yang Halim Perdana Kusuma. Karena kan ada Halim ya. Ya betul. Ya seperti itu sih Kak, nama panggilan aku. Tapi kalau misalnya pekerjaan sehari-hari ya biasanya memang aku itu ditugaskan di WFH. Jadi kalau misalnya WFO tuh kalau misalnya ada project sesuatu atau memang ditugaskan memang harus di sana ya baru WFO. Seperti itu. Oke, Excelista berarti jangan sampai salah panggil ya. Feby, Kak Feby bukan Mas Feby ya. Iya. Oke, Feb. Kan aku lihat kamu nih belakangan sibuk banget ya. Boleh tahu gak sih, kamu nih lagi sibuk apa sih? Oke. Sebetulnya untuk belakangan saat ini banget itu udah mulai mengendur. Jadi udah mulai berkurang, tapi sebelum itu ada kesibukan di suatu project yang mana jadi kan kalau Axelis Group ya, aku sebut Axelis Group sebagai grup besar ya. Betul. Nah, itu tentunya ada anak-anak perusahaannya. Nah, anak-anak perusahaannya ini salah satu yang aku jalani itu kan ada Axelis Edukasi Indonesia. Iya. Nah, Axelis Edukasi Indonesia ini kan berdirinya itu tujuannya buat ngasih edukasi atau training, pokoknya terkait IT. Tapi ada kolaborasi juga dengan salah satu anak kecil yang lagi. Betul. Itu yang namanya Indonesia Innovative Technology Challenge. Oh. Yang disebut biasanya IIT Challenge. IT Challenge ya. Nah, IIT Challenge. Oke. Jadi
bahasa tulisannya sih IIT challenge. Oh, ITC bukan ITC. Bukan. Bukan dua itu bukan. Tapi lebih ke IIT challenge. Makanya nggak disebut disebut ITC. Ya karena berpikir ke situ. Jadi IIT dipisah sama challenge-nya. Oh iya, betul bagus sih ya. Dan itu betul. Nah, makanya udah dipisah, dan kebetulan dari salah satu foundernya itu juga negasin bahwa IIT ini sebenarnya bukan hanya challenge. Bisa aja IIT disambungin ke webinar. Jadi IIT webinar atau IIT program atau lainnya gitu. Oh gitu, jadi challenge-nya itu sub aja gitu ya? Iya, sub aja. Gitu. Kayak gitu. Jadi nanti bisa ada IIT webinar, IIT championship mungkin ya. Betul. Itu bisa jadi. Keren. Berarti kamu tuh sebenarnya ada passion gak sih? Kan kamu nih di edukasi. Dan kamu kelihatannya tuh nyaman banget di edukasi. Jangan-jangan kamu ada passion di edukasi. Kalau dibilang passion atau enggak, sebetulnya aku lebih ke arah memang dari dulu aku suka ngajarin. Jadi awal cikal bakal si aku kenapa bisa suka sama edukasi, itu aku ngajarin, lebih ke mentor, lebih ke guru. Sejak SMA itu, SMP SMA itu aku udah mulai jadi kayak guru les. Tapi cuman ya buat individu aja, jadi nggak yang banyak itu enggak. Kalau boleh tahu. Jadi kalau misalnya itu ada di les mata pelajaran ya, terutama itu banyaknya di matematika pada saat itu. Pada saat itu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya udah lanjutkan ke perkuliahan. Nah, di perkuliahan itu aku lebih manfaatin mentoringnya. Jadi aku kan kebetulan berkuliah di Binus University. Jurusan Hubungan Internasional di Kemanggisan. Di Kemanggisan. Jadi regular. Nah, saat itu ada pembukaan lowongan itu mentoring sama tutor. Mentoring dan tutor. Mentor dan tutor untuk program beasiswa. Jadi kita tuh kayak di situ tuh ada program beasiswa, tapi dikasih beasiswanya, tapi kita harus mengajar beberapa mahasiswa. Gitu. Berarti kayak semacam asisten dosen bukan sih? Beda. Seharusnya beda. Atau dosen pembimbing? Ya beda juga. Jadi kayaknya di sistem BINUS itu beda, karena kalau di jurusan aku nggak ada yang namanya asdos. Nggak ada. Kecuali di teknik ya, kan kebetulan aku punya teman di teknik, nah itu ada asdos. Tapi kalau di jurusan aku nggak ada. Gitu. Nah iya, cuman memang masuknya sih ke mentoring sama tutor, makanya itu lebih ke ngajar-ngajar kayak gitu. Itu sebenarnya cikal bakal untuk passion edukasinya sih di situ aja sebenarnya. Nggak tahu nih tiba-tiba masuklah ke dunia edukasi ini, aku nggak tahu, tiba-tiba aja. Berarti udah jalanan. Iya, sebenarnya udah jalan Tuhan ya kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi satu jalan. Terus kamu tuh kayak penuh semangat banget gitu ya di edukasi ini. Ternyata ada passionnya ya. Ya ada sedikit passionnya. sedikit passion untuk terkait dia dasarnya lah. Tapi itu udah termasuk apa ya? Menurut saya itu udah termasuk sebuah pencapaian sih buat kamu. Kenapa? Karena di usia muda kamu sudah menjadi mentor, dipercayakan lagi. Kan mentor itu kan bukan orang yang atau mahasiswa ya, katakan mahasiswa yang langsung nyalonkan diri menjadi mentor, tapi kan kamu dipilih langsung kan oleh dosen atau pihak universitas. Enggak. Pada saat itu memang ngajuin diri, seleksi. Jadi ada seleksi. Ada syarat-syarat tertentu yang memang harus benar-benar dipatuhin, kayak IP-nya harus berapa, kayak gitu-gitu. Nggak boleh ada ini, nggak boleh itu gitu. Jadi itulah, kayak gitu. Seperti itu. Berarti kalau kita flashback perjalanan karir kamu, memang kamu udah basicnya di atau passion kamu di edukasi. Betul. Ya, kamu udah mengajar lingkungan rumah kamu ya. Dibilang lingkungan rumah, ya. Betul ya. Betul. Terus akhirnya kamu nyobain, kamu coba masuk universitas, ya. Ternyata di universitas tersebut ada juga challenge buat kamu ya, atau kesempatan gitu ya. Dan apalagi di situ ditambah dengan beasiswa. Ya, sebenarnya ngincernya beasiswanya aja. Jadi tujuan utamanya adalah ngebantu orang tua. Buat ngeringanin lah. Nah, tetapi pada kenyataan ada hikmahnya. Betul. Nah, itulah. Ada. Jadi tabur tua ya. Nggak tahu gimana ya. Tujuannya apa? Ternyata di situ tuh ada dasarnya nih jadinya. Jadi dan itu juga aku baru tersadar beberapa belakangan ini ya. Jadi nggak tiba-tiba kayak aku udah nyadar, passion aku ternyata ngajar. Misalnya kayak gitu ya. Enggak. Itu tuh benar-benar berproses dan nggak tersadar. Tiba-tiba kayak udah ngelakuin satu jalur itu, ya itu kok
kok kayaknya berulang lagi ya, Berulang pas lagi. dipikir, Betul. maksudnya di flashback lagi, oh ternyata berulang gitu. Gitu keren. Dan, Itu dan itu pun mengajarnya, kamu mentoring para mahasiswa itu satu angkatan, di atas angkatan atau di bawah angkatan kamu? kalau angkatan itu ada mahasiswa yang di atas, ada mahasiswa yang di bawah, ada yang sejurusan. Tapi nggak sepenuhnya, nggak seluruh. Nggak seluruh. Karena ada dua macam. Aku juga pernah ikut dua-duanya. Untuk yang pertama itu ada mentoring. Mentoring ini nanti mahasiswanya itu campur, bisa dari atas, dari sejurusan, ataupun yang adik kelas ya, adik tingkat. Nah itu dipilih. Aku waktu itu satu mentoring, aku sendiri megang 5 anak. Jadi, 5 mahasiswa. Dan itu campur lah. Dan itu udah saringan memang dari pihak universitas untuk dikasih ke aku. Yang kedua itu tutor. Tutor itu bebas. Jadi aku ditujukan ke satu jurusan aja. Terutama buat adik tingkat yang di semester pertama. Kayak gitu. Dan itu mentornya dalam apa sih kalau boleh tahu tuh, kamu ketika kamu mentoring ada pembelajaran tertentu atau memang ada kesulitan di mana terus kamu coba untuk mementorkan, memberikan arahan terkait dengan problem-problem yang mereka hadapi atau bagaimana sih? Kalau kayak gitu sebetulnya buat ada dua macam ya. Kalau mentoring yang tadi 5 mahasiswa itu semua matkulnya. Jadi semua matkul atau semua administrasi, mungkin pokoknya ada keluhan sedikit. Jadi selain kita ngajar, kita juga jadi tempat curhat. Kadang tuh sebenarnya nggak disengaja. Karena kan kayak kita berteman aja nih, kayak ya udah ngajarin kayak biasa, tapi lama-lama kayak ya udah kayak teman, jadi kayak curhat. Jadi kalau misalnya dia ada kendala, ya kita bantu juga kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, nanti kita serahin ke atasan lagi. Ada lagi. Iya, jadi ada supervisor ya. Ada supervisor. Nah dari supervisor ini nanti kalau misalnya ada kendala yang aku nggak bisa tangani, aku coba tanyakan beliau. Nanti beliau yang mencoba cari solusi. Itu buat yang mentor. Kalau buat yang tutor itu cuma satu mata kuliah yang diwajibkan. Jadi ada mata kuliah khusus yang betul akan ada tutornya gitu. Betul. Ya. Itu waktu itu sejarah modern kalau nggak salah. Jadi jadi ada buat jadi kan aku hubungan internasional. Iya. Nah makanya itu ada sejarah modernnya. Itu ada dengan hubungan internasional, pembelajaran. Iya, karena sejarah modernnya itu maksudnya kayak teori saat di masa modern itu. Jadi ada apa pembaruannya? Kayak misalnya di Perang Dunia nih. Perang Dunia itu ada si liberalisme, ada si realisme. Tapi kalau di pembaruan yang di baru ini, itu jadi apa? Kayak gitu. Jadi ada neoliberalisme dan lain-lain seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya. Mungkin waktu saya dulu kuliah belum ada itu ya. Mungkin ya. Saya terlalu flashback banget. Kalau kakak mungkin udah jauh ya flashback ya. Kalau kan baru-baru nih. Jadi menarik juga ya. Ada kamu belajar sejarah juga, berkaitan juga dengan mentoring beberapa mahasiswa tadi ya, yang campuran itu ya. Jadi kamu sambil memberikan ilmu dapat ilmu juga ya. Mungkin dari mereka juga kan ada sharing-sharing tertentu kan di dalamnya. Dan yang kamu nggak ketahui, oh ternyata begini loh. Karena dari anak-anaknya ini benar-benar kreatif juga ya. Idenya tuh pengen tahu apa, ilmu pengetahuan yang pengen dia capai itu juga tinggi dan juga emang penasaran banget. Jadi pun kalau misalnya ada loh waktu, jadi nggak semua kayak yang ngajar itu benar-benar semua harus bisa jawab, enggak. Pada saat itu juga aku nggak bisa jawab, ada yang memang nggak bisa jawab. Saat itu aku bilang aku belum bisa jawab nih. Nah, memang aku nggak tahu nih, belum tahu pasti. Kalau misalnya aku jawab sekarang aku takut salah. Jadi ya udah, nanti aku coba research dulu. Kalau misalnya udah, aku kabarin ke kamu. Dan itu biasanya dibahas di minggu depan. Atau memang kalau misalnya dia lagi ada kebutuhan buat UTS, UAS, itu udah langsung di chat aja. Mau gitu ya. Jadi buat PR juga untuk kita ya. Iya, benar. Karena nggak, kan ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya. Betul berkembang. Jadi kita juga nggak boleh salah dengan acuan kita kan. Gitu. Karena ada update-nya. Betul gitu. Kalau kita salah, ilmu yang kita berikan juga kan jadi error terus ya. Ntar digunain, dia malah jadi kesulitan. Ya. Betul. Oke, jadi cukup panjang perjalanan kamu ya. Cukup panjang, tapi tidak menyangka ada di sana. Karena awalnya kan masuk ke karir yang pertama banget aku kerja kan bukan bidang tersebut ya, karena memang kamu ingin pencapaian di hubungan internasional itu gitu ya. Awalnya enggak. Oh enggak.
Enggak. Jadi awal aku coba cerita dari awal aku SMA. Tentu kan SMA aku harus nentuin jurusan mau kemana. Yes. Pada saat itu aku mau ke akuntansi. Oke. Pada saat itu aku mau ke manajemen. Pokoknya mau ke bisnis. Rasa penasaran tinggi ya? Aku suka emang kalau akuntansi itu terinspirasi dari guru ekonomi aku. Oke. Tapi kalau misalnya manajemen segala macam itu ya emang ya sangkut pautnya sama akuntansi tadi lah. Pokoknya di bagian bisnis sama keuangan. Tapi kan tentunya ada ikut campur dari orang tua. Betul. Ikut campur dari orang tua ini menyarankan lebih ke arah komunikasi aja. Karena aku ngelihat dari orang tua ya. Karena aku ngelihat anak aku ini lebih ke arah komunikasi. Pada saat itu ya udahlah coba ke PR. Tapi di PR ini waktu itu lagi ngejamur banget. Udah bener-bener menjamur. Betul. Pada masanya saat itu ya. Pada masa itu sangat menjamur. Jadi apa sih yang komunikasi juga tapi bisa lebih mendalam atau ya selain PR pokoknya. Dan waktu itu tujuannya LSPR. Nah, PR, LSPR jadi gitu. Karena waktu itu memang ada sepupu aku yang juga di sana. Jadi kayak ya coba ngikat lah. Tapi pada akhirnya karena ada saran-saran masukan dari orang tua, terus konsul juga ya sama universitas waktu itu datang ya ke sekolah-sekolah. Oke. Jadi kayak acara gitu ya. Nah, jadi biasa. konsul-konsul akhirnya ya udah deh coba aja ke HI ini. Jadi pas masuk HI itu benar-benar nggak tahu juga ya mau belajar apa Kak. Aku cuma tahu mau belajar sejarah. Which is yang waktu itu di SMA aku juga suka banget sama sejarah. Ada nama guru sejarah aku Bu Wiwit. Pokoknya aku suka banget beliau ngajar, cara beliau ngajar. Bu Lisna yang tadi juga beliau ngajar ekonomi itu. Aku juga suka banget cara beliau ngajar sampai aku tuh terinspirasi ya. dari Bu Lisna. Bu Lisna terinspirasi sampai semoga ngeliat ya nonton podcast. Nah, Bu Lisna itu terus ada Bu Wiwit yang pada saat itu ya udah aku suka sama sejarah, ya udahlah nggak apa-apa juga. Maksudnya belajar HI. Sekiranya masuk HI, jeng-jeng banyak banget sejarah ternyata. Jadi kan pas SMA belajarnya ya dasar ya. Yes, benar, pasti hanya fundamental aja. Betul. Ya. Tiba-tiba ke HI, sejarah ke dunia. Wah, jadi kayak belajar sejarah di dunia kan panjang, banyak. Betul. Kaget sendiri jadinya. Walaupun suka, tapi kan tetap kita pasti ada shocknya. Karena kita kan belum tahu ya ternyata apa yang tujuan kita masuk ke situ. Gitu ya. Dan makanya dan tujuan aku masuk ke HI ini kan sebenarnya bukan yang kayak awal aku pengen akuntansi gitu. Karena memang aku suka kan enggak kayak gitu. Betul. Jadi kayak ya udah aku nol expectation pas di HI itu. Tapi memang sebelumnya kamu nggak nge-research gitu terkait Aku research internasional ini? ada. Tapi pada saat itu saat itu research aku juga masih kurang ya. Maksudnya masih kurang tahu. Terbatas. Masih cari taunya tuh masih kayak ya udah di web-web biasa aja gitu. Jadi ya cuma taunya ya udah belajar sejarah, semester 2-nya belajar begini, belajar gini. Tapi nggak tahu sedetail itu ternyata. Saya juga baru tahu loh kalau hubungan internasional ini ada pembelajaran sejarah. Itu awal banget. Aku pikir dia hanya berkaitan dengan organisasi internasional. Nah, itu udah di semester 3 kalau nggak salah. Itu lebih lanjut lagi. Aku pikir organisasi internasional, kedaulatan internasional, terus juga perkembangan politik internasional, ternyata bukan ya. Enggak. Bener-bener dari fundamentalnya HI. Kayak gitu. Ya kayak gitu namanya kuliah ya, berarti dari dasarnya ya tadi yang tadi Kak Gusti bilang organisasi internasional itu di semester 3 malah. Jadi jauh kan Kak dari semester 1. Iya, tapi kalau kedaulatan gitu-gitu ya itu di yang semester 1. Gitu. Jadi kayak prinsip-prinsip dasarnya apa aja. Tapi yang emang utama ya sejarahnya, teorinya yang dipakai di HI itu apa aja semester 1 semuanya. Berarti kalau memangnya kita istilahnya menyukai sejarah ya bisa daftarnya masuknya ke hubungan internasional ya. Bisa. Karena nanti kan udah dari yang internasional terus ada Indonesia lagi. Oh gitu. Jadi kita diperkenalkan dulu dengan hubungan internasionalnya dulu baru masuk ke Indonesia. Kayak gitu sih pada saat itu. Dan itu menarik sih pas udah ke Indonesianya baru kayak lega. Maksudnya bukan lega ya gimana ya, baru terrefresh lagi yang tadi pelajaran Bu Wiwit.
Iya, Kalau karena misal kita udah mengetahui itu, maksudnya udah dasarnya udah tahu. Kalau misalnya yang internasional banget kan nol sama sekali. Sama sekali ya, betul. Gitu. Ibaratnya kita kayak kaget juga sih. Benar. Iya. Itu yang aku buat kagetnya itu, ya itu ternyata. Dan mau nggak mau kita harus keluar dari batasan kita ya. Betul. Istilahnya kita harus berontak nih. Mau nggak mau kita harus terima gitu. Betul. Kita harus hadapi challenge ini. Benar. Karena kan kita basicnya dari sekolah SMA kan pembelajaran bagaimana sih ya, hanya fundamental Iya, semua, benar. matematik tok, jurusan dari SMA jurusan gitu ya, terus tiba-tiba masuk hubungan internasional yang kita yang malah istilah quote and quote-nya dicekokinya gitu ya, sejarah yang kita nggak tahu ya, pembelajaran kita nggak tahu kan, dan juga shock juga ya, gitu. Itu Excelista ya. Jadi seperti inilah Feby ya, perjalanan cukup panjang, cukup lika-liku, struggle juga ya untuk menghadapi semua ini ya. Oke. Nah, kira-kira Feby selama kamu berada di Excelist ini, kamu kan masih satu ranah dengan Excelist juga kan, gitu ya. Ada gak sih momen-momen yang sangat berkesan buat kamu? Atau baik itu momen yang berkesan baik, atau yang lucu, atau yang sedih? Ya, benar-benar. Boleh tahu gak sih? Buat momen-momennya ya kak, bener-bener awal banget ya. Aku masuk Axelis itu kan jadi dari program BINUS juga ya. Jadi program BINUS kan Axelis juga join nih di program BINUS buat magang. Oh, internship ya? Ya, internship. Nah pada saat itu join, terus juga ada interview, ada seleksi dan lain-lain. Pada saat interview seleksi pun itu udah ada momen. Jadi kayak aku kayak ngerasa klop pas interview. Pas ya. Pas Udah interview. Ada di feeling kamu. Udah ya? ada feeling. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi interview kan waktu itu sama salah satu HR itu kalau nggak salah Kak Minona ya. Kak Minona. Nah beliau itu juga pas interview itu ya kayak teman. Jadi profesional tapi santai. Profesional Jadi tapi santai. bersahabat Jadi gitu bersahabat, ya? kooperatif lah kayak gitu. Betul. Nah saat itu ada juga yang namanya kan sebelum kalau interview kan aku cari tahu sosmed dan lain-lainnya. Ya pastinya research dulu Research ya. dulu. Supaya kita nggak salah tempat kan. Benar. Gitu ya. Nah pada saat itu udah cari yang namanya ada sosmed di Axelis namanya ILM, I Like Monday. I Like Monday, betul. Nah I Like Monday ini membuat aku tertarik nanya ke HR, Kak kalau ILM ini I Like Monday ini apa? Jadi brandingan yang tim Axelis buat di sosmed itu cukup berpengaruh ya pada saat itu buat aku. Terutama ILM itu. Jadi aku juga nanya, terus jadi kayak pada saat itu pun HR-nya juga, oh kamu udah research kayak gitu, kamu udah tahu ILM? Iya udah tahu kayak gitu. Waktu itu soalnya ada di sosmed, jadi penasaran. Maksudnya aku gini, aku memang belum pernah ya bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan gitu kan. Pada saat itu aku nemuin program lain dari selain bekerja. Jadi ILM itu waktu itu kayak webinar ya, di brandingannya ya, betul, kayak cerita-cerita gitu. Betul, jadi kayak ada pihak yang ngomong cerita tema-tema beda-beda pada saat itu, judul-judulnya. Nah pada saat itu judul-judulnya berbeda, jadi itu tertarik buat aku nanya. Aku jadi mikir perusahaan ini ternyata nggak cuma kerja, perusahaan ini ternyata punya hal lain selain kerja. Itu udah momen kena feel di aku gimana sih kak gitu kan. Jadi kayak oh udah kayak gitu nih, udah di LM, abis itu interview juga sama Pak Farid ya waktu itu. Udah selesai, udah nih selesai. Udah momennya ya pas di LM tadi itu. Jadi kayak udah ngena lah di situ. Pas kerja itu kan aku ngelamarnya sebelum edukasi ya. Itu kan sekretaris dulu. Sekretaris WFH juga. Jadi sekretaris dari beberapa founder ya, dari co-founder dari Axelis, juga ada vice presidennya juga ya waktu itu. Nah, saat sekretaris ini ada momen juga, jadi aku baru masuk nih kak, tapi saat itu aku ada waktunya kosong. Karena sebenarnya bukan kosong disengaja ya, tapi kosongnya itu waktu itu Pak Matius, Pak Markus itu kalau nggak salah ke luar negeri. Kalau nggak waktu itu saat itu ke luar negeri. Pada saat ke luar negeri itu ya aku kan bingung dong sebagai sekretaris mau bagaimana. Karena beliau di luar negeri, aku cuman ngurusin kayak kartu-kartu Telkomsel atau kalau nggak salah Telkomsel atau hal lainnya, itu pokoknya kartu-kartu gitu.
Habis itu aku bingung mau ngapain lagi karena kan beliau minta dikosongkan agendanya Iya. untuk yang di Indonesia. Betul, betul. Aku kalau di luar negeri kan bingung Iya. mau ngapain. Heeh. Nah pada saat itu coba kamu nanti ditugasin sama HR. Jadi pada saat itu pun Axelis itu ya dari pas momen itu nangkepnya adalah walaupun dibilang nggak ada kerjaan pas karena kosong tadi, yaitu ada dikasih pekerjaan lain. Oke. Jadi nggak cuma melulu di pekerjaan itu Ya. nggak dibiarkan kosong, tapi ada pekerjaan lain yang bisa mengisi. Oke. Dari pekerjaan yang mengisi itu jadi buat Ilmu aku baru ilmu ya? baru. Nah itu Kak, pasti ya. momennya itu ilmu barunya. Nah, kalau fun fact-nya nih, sebenarnya kita balik lagi ke ILM tadi. Sebenarnya fun fact-nya itu ILM itu memang salah satu program brandingnya dari Axelis ini, gitu. I Like Monday ini. Awalnya juga saya tuh baru tahu semenjak saya bergabung dengan Axelis ini kalau ternyata tuh memang pimpinan dari Axelis ini kan background-nya itu sama seperti kamu, menyukai edukasi gitu. Jadi jajaran pimpinan Axelis memiliki sebuah keputusan, membuat sebuah keputusan untuk memberikan istilahnya kita seperti pendidikan secara tidak langsung kepada para staf karyawan di Axelis, baik itu staf maupun internship ya, itu memberikan program I Like Monday supaya mereka tuh terbiasa presentasi atau ngomong di depan banyak orang. Gitu, dan bisa sharing atau bertukar pikiran dengan tema yang berbeda-beda. Dan untuk temanya itu kita dibebaskan, baik dari buku, up to date teknologi dan lain sebagainya. Itu makanya itulah kelebihan atau branding dari Axelis ini gitu. Itu sangat unik buat saya karena ketika saya masuk pun saya nggak pernah merasakan itu di tempat-tempat lain. Gitu ya, atau I Like Monday. Makanya terus juga yang tadi kamu bilang, ya, memang itulah Axelis itu sangat menyukai namanya pendidikan. Dia tidak ingin atau jajaran manajemen dan pimpinan itu tidak ingin melihat ada staff ataupun internship yang terlihat tidak memiliki bekal apa-apa untuk masa depan mereka. Makanya kalau memang quote and quote-nya bukan multitasking ya, tapi lebih mengarahkan mau gak? Yuk kalau mau ikut bantu di sini, kita arahkan. Ketika memang nanti sudah ada waktunya dikembalikan kembali. Seperti itu gitu. Jadi memang seperti itulah Axelis gitu. Salah satu hal yang unik buat saya gitu ya. Tapi dalam tanda positif ya, bukan negatif ya, itulah. Makanya kebaikan yang tidak bisa dilupakan dari para founder ini secara tidak langsung itu sebenarnya mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Benar, iya. Secara nggak langsung ya Kak ya, tanpa disadar juga. Nah, balik lagi nih, kamu ini kan termasuk Gen Z gitu ya. Menurutmu bagaimana sih terkait dengan fenomena Gen Z yang sedang hype atau booming saat ini ya? Banyak sekali loh aku jumpai di media sosial. Kalau Gen Z ini kebanyakan meresahkan gitu kan, banyak banget tuntutannya, banyak banget hal-hal negatif meskipun ya itu hanya oknum-oknum tertentu saja. Yang saya lihat kan sepertinya kamu ini berbeda sekali. Kamu tuh punya visi ya, saya lihat kamu punya visi untuk menjadi seorang Feby yang sukses gitu ya. Saya harus belajar apa yang saya tidak bisa kuasai, saya harus mencari pengalaman apapun itu ya, memang bukan pengalaman lama yang bisa menjadi pengalaman baru untuk saya dan di kehidupan saya, seperti itu. Nah menurut kamu tuh bagaimana sih terkait dengan fenomena Gen Z yang sedang ramai saat ini? Iya oke. Buat yang Gen Z ya Kak ya. Jadi emang banyak ya, apalagi di TikTok, di sosial media lainnya ya, pasti ada omongan kayak gitu. Banyak malah dijadiin meme ya. Banyak banget kan Kak, jadi banyak meme. Nah terkait hal ini sebetulnya ya balik lagi ya, itu ke oknum-oknum tertentu. Karena Gen Z yang aku tahu ya, yang memang kenalan biasa, teman-teman dan lain-lain itu sebetulnya ya berbeda gitu. Jadi yang buat fenomena ini sebenarnya kalau misalnya di banyak ngeluh atau hal lainnya, mungkin nggak kuat sama tekanan kerja atau hal lainnya, cobalah kita sebagai perwakilan Gen Z juga ya, cobalah kita dua-duanya evaluasi dulu. Jadi nggak salah satu pihak evaluasi. Misalnya mulai dari unit terkecil ya, misalnya di perusahaan sendiri deh Kak,
Jadi kan di HR itu kan pastinya ada program yang buat konsultasi, yang seperti di Axel sekarang ya. Terus ada program lainnya yang memang ngedukung bisa konsul nih antara kedua pihak, antara memang perusahaan sama individu petugas staff-staffnya kayak gitunya. Nah, dua-duanya evaluasi dulu. Buat yang Gen Z, coba ngomong sama HR, pahamin kondisi dari perusahaan. Terus juga HR pahamin juga kondisi dari Gen Z ini seperti apa dan lain-lain. Jadi kedua-duanya tuh bisa diskusi. Jadi ada jalan tengah. The win-win solution gitu ya. Win-win solution. Dan buat yang fenomena Gen Z ini ya tadi ya yang diskusi tadi, sama memang kalau Kak Gusti juga sempet tahu itu terkait work-life balance ya. Jadi nggak melulu tentang kerja. Betul. Jadi harus tetap mentingin kehidupan. Betul. Nah, itu yang memang harus dipahamin kedua pihak. Jadi di Gen Z juga, ya kalau misalnya di jam kerja, emang udah di jam kerja ya pastinya misalnya jam 9 sampai jam 6. Nah, itu ya udah kerja-kerja aja. Ya berusaha semaksimal mungkin. Makanya pas di fenomena Gen Z itu ada beberapa juga kok yang influencer itu udah dari Gen Z buat nyadarin beberapa oknum-oknum tadi yang masih memprovokator kemalasan atau hal-hal lainnya. Kayak gitu. Jadi nggak semua Gen Z tuh kayak gitu. Itu oknum-oknum tertentu aja. Tapi balik lagi dua-duanya harus evaluasi antara ya Gen Z tadi sama yang pihak yang dimasalahin. Tapi menurut kamu ini merugikan gak sih untuk diri kamu, karena kamu kan termasuk dengan Gen Z nih? Sangat merugikan. Sebetulnya untuk dirugikan atau enggak, aku enggak kepikir ke sana. Karena kayak yang aku pentingin itu adalah ya diri aku. Misalnya gini, misalnya buat yang ngelamar kerja ya Kak. Di ngelamar kerja, terus ada CV, ada resume, ada portofolio, ada kemampuan skill juga. Nah, terus ada sertifikat, itu kan udah cukup membuktikan. Walaupun pada nyatanya itu pastinya ada joki-joki terkait sertifikat dan lain-lain. Oke, pasti ya. Iya kan, pasti ya. Tuntutan ya. Ya mungkin pada saat itu ada beberapa oknum yang pakai joki tadi lah, gitu, buat sertifikasi buat sertifikasi. Tapi kan dari sertifikasi itu, dari portofolio itu kan udah bisa uji coba dulu. Pastinya akan ada tes juga kan. Makanya, jadi yang tadi aku udah bilang ada dua pihak yang harus evaluasi, Gen Z sama pihak yang memang yang bersangkutan atau yang memang dimasalahin. Jadi kalau perusahaan mau nerima Gen Z atau gimana, ya perketat juga untuk tesnya. Untuk saringannya. Filter untuk masuknya itu perketat juga. Bener-bener kayak kalau di Axelis kan ada tes-tes yang betul. Dari tes general dari general spesifik dari spesifik tiap bidangnya. Nah, itu yang harus diutamain. Gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh karena balik lagi ke diri masing-masing. Ya kayak gitu sih Kak paling dari komentar aku juga. Nah, kita lanjut. Kalau dari Gen Z ini, gimana sih kamu sebagai Gen Z cara memaintain dan mengembangkan pekerjaan kamu supaya kamu tuh aku beda nih dengan Gen Z yang lain, terutama di pekerjaan kamu saat ini ya. Ya, yang saya lihat kan kamu ini sosok yang sangat dibutuhkan ya oleh dari pimpinan. Kalau saat ini kamu sebagai apa sih kalau Business development. Nah, kan business development ini kan juga termasuk yang sangat dibutuhkan oleh Axelis edukasi, ya betul ya. Baik dari pimpinan maupun jajaran lainnya, jajaran manajemen Axelis edukasi ini gitu ya. Nah, sebagai Gen Z, gimana sih cara kamu memaintain pekerjaan kamu supaya mereka tuh tetap percaya dengan kamu, gitu, dan tidak memandang kamu sebelah mata tentunya kan. Berkaitan dengan fenomena Gen Z ini ya, bukan ke spesifik kamu gitu. Buat fenomena Gen Z ini ya, buat cara maintain tetap ngembangin ya. Betul, ngembangin diri kamu dan kamu juga tidak disangkut pautkan dengan fenomena yang beredar saat ini, gitu. Jadi lebih ke diri aku juga buat maintainnya gimana ya. Balik lagi karena tadi aku nggak terlalu mikirin fenomena Gen Z tadi. Mau di luaran kayak gimana, aku fenomena itu aku menganggap diriku ya diriku. Jadi itu lagi lah, kita harus pegang ya diri kita sendiri. Kalau misalnya yang positif diambil, yang negatif dikeluarin gitu kan. Jadi buat maintainnya itu ya saat terus bertanya.
Jadi aku ini masih kurang banget ya untuk pengetahuan yang memang harus dibutuhkan buat manage dari Akselis Edukasi Indonesia ataupun proyek lainnya gitu. Tapi yang harus dilakukan adalah bertanya. Jadi sedikit pun aku bisa nanya ke bapak-bapak ya. Ini manajemen yang ini aku sebut bapak-bapak. Jadi misalnya gini, ada satu customer, aku harus apa? Aku udah tahu nih, misalnya aku harus approach ya, biasa approach komunikasi udah sampai sini pak, aku udah sampai tahap A. Selanjutnya aku harus ke tahap B, tahap C, atau dari saran bapak-bapak ada masukan lain, gitu. Nah saat itulah baru sedikit-sedikit itu yang maintain pekerjaan kita terus ada, sama ngembangin itu kayak gitu. Jadi kuncinya sih terus bertanya agar tidak sesat di jalan. Iya. Benar, terus bertanya biar nggak sesat di Itu jalan. benar ya kata kunci itu ya, atau kata pepatah itu, jangan malu bertanya supaya tidak sesat di jalan. Betul. Gitu. Cuman tetap nanyanya harus tetap ya, ke orang yang berkepentingan. Memang orang yang tepat. Kalau misalnya nggak tepat pun kita bisa salah jalan buat nanya. Betul. Jadi emang harus spesialisasinya di mana, ya udah tanya ke pihak tersebut. Nah, kira-kira ada gak sih hal yang ingin kamu capai nih ke depannya? Seperti apa? Hal yang harus yang mau aku capai ya. Saat ini sebetulnya kalau tadi sempet ya nyambung ke Kak Gusti itu sempet mention, aku tuh kayak orang yang punya visi gitu ya, punya visi pribadi buat jadi sukses atau hal lainnya. Sebetulnya tuh nggak ada. Jadi aku nggak matokin diri aku buat Beli berkembang gitu ya. Nggak matokin diri, atau aku punya target, tapi maksudnya nggak terlalu matokin diri aku harus begini begitu. Karena kan kalau nyambungin lagi ke nilai Excelis kan ada strive for excellence itu. Betul. Strive itu ya prosesnya. Ya memang targetnya excellence, tapi kan yang kita proses ini kan pasti berliku-liku ya kayak. Kadang ada target yang nggak capai, ada hal-hal lainnya. Itu yang harus kayak menerima diri lagi gitu. Jadi emang gak ada visi tertentu yang kayak tadi Kak Gusti mention. Tapi kalau ditanya tujuan karirnya habis ini apa, aku belum ada tujuan karir. Maksudnya kayak karir menetap, kayak aku mau ke bagian ini gitu, ke bagian itu aku belum ada. Tapi punya pedoman. Dalam pedoman ini, setelah melalui beberapa project dan hal lainnya, aku lebih mau ngarahin diri aku yang tadinya generalis, mau tetap tahu tentang generalis, tapi mau juga untuk cari spesialisasi aku kemana. Jadi saat ini pun aku belum tahu aku mau kemana. Aku benar-benar masih orang yang bingung cari arah kemana. Tapi aku sempat konsul juga ya ke beberapa pihak ya. Katanya ya wajar lah di umur muda, bukan muda ya, wajar di umur 20-an masih mencari jati diri mau kemana, itu masih wajar. Daripada nanti yang udah lama tapi masih belum, itu lebih disayangkan. Jadi nggak apa-apa coba generalis dulu. Jadi makanya nih masih nyusun generalis ini, kelompok-kelompokin dulu generalisnya, baru nanti spesialisasinya tuh kemana. Jadi lebih ke arah nyari spesialisasi aku kemana, baru aku bisa nentuin tujuan karir aku tuh mau kemana sebetulnya, kayak gitu. Keren. Jadi kalau disebut tuh ada teorinya sebenarnya, T-shape kalau nggak salah ya kak ya. Jadi ada T-shape itu lulusan T-nya itu generalis, bawahnya itu spesialisnya mau kemana. Nanti setelah itu dari T itu baru ke M, yang tadi beberapa ada spesialisnya. Dan ini sempat dimention Pak Matius waktu itu. Jadi saat ada konsul diskusi gitu, dan itu sempat mention sama beliau. Dan itu yang kayak aku jadiin pedoman. Aku jurusan hubungan internasional tuh harusnya ke politik ya. Harusnya kayak teman-teman aku beberapa tuh ada ke Kemenlu dan lain-lain. Harusnya kan seperti itu ya kak. Tapi kan aku larinya akhirnya magangnya kan bukan di bidang politik. Ya. Bukan politik hubungan, masuknya ke perusahaan IT perusahaan ya, edukasi kayak gitu. Jadi kan beda. Pada saat itu Pak Matius itu co-founder Akselis ini ngingetin lagi, ya kan setiap orang itu tentunya ada generalis dulu. Betul. Baru nanti cari spesialisasinya di mana. Jadi
buat nyambungin ke Gen Z tadi ya, selain ada oknum-oknum yang memang merasa mengeluh atau hal lainnya itu, ada pasti Gen Z yang merasa value dirinya tuh kurang karena nggak punya spesialisasi. Pasti. Tapi itu lebih baik dibandingkan harus percaya diri terus ya. Percaya diri terus perlu, tapi memang ya senormal sebatasnya. Ada batasan. Ada batasannya. Untuk yang ngerasa value diri yang nggak ada pun harus sebatasnya. Jangan sampai kita ke bring down terus, ke bawah terus kan kita jadi down sendiri. Betul. Gitu. Makanya sosok-sosok yang memang penting buat kita dikasih tahu ya, dinasehatin ya ibaratnya, kayak misalnya co-founder Pamatios tadi sempat ada pembicaraan terkait general specialist itu kan, itu pengetahuan yang sangat ini ya Kak, yang sangat bisa kita terapkan juga. Jadi value diri kita nggak merasa rendah banget, sementara aku nggak di hubungan politik luar negeri misalnya gitu ya, aku terus dipandang rendah dengan value seperti itu kan, ya nggak bisa kayak gitu juga. Pasti kan setiap orang kan ada jalurnya masing-masing kayak gitu. Keren. Jadi lebih ke pedoman sih Kak, bukan tujuan karir ya. Belum nemu, aku belum nemu. Nanti mungkin ada pencerahan lagi dari pihak-pihak yang berwenang atau hal lainnya kan pasti lebih terbuka. Pikiranku sekarang ini belum terbuka, aku harus ke karir mana kayak gitu. Jadi ya selama generalis itu kita merasa belum cukup juga, belum cukup untuk turunin lagi, ya jangan dipaksain turunin, nanti malah berantakan. Karena aku sendiri pun sebenarnya bingung Kak, lagi bingung nih. Sekalian curhat ya dikit. Ya generalis ya tahu generalis. Tapi tadinya tuh aku mau spesialisasi ke IT. Jadi kan ini perusahaan IT. Aku suka belajar gitu kan. Tadinya aku mau ikut kayak buat coding bootcamp IT itu gimana malah. Jadi bukan yang ngerasain tapi mau belajarnya, malah mau yang jadi IT-nya. Karena kamu penasaran. Siapa tahu ini bisa jadi spesialisasi aku. Benar. Gitu. Tapi lagi-lagi balik lagi, kalau terlalu dipaksain nggak bisa juga. Sesuai dengan batasan gini. Sesuai batasan lagi. Ya kadang kita harus ngedobrak batasan. Tapi pastikan kita tahu kemampuan diri kita tuh semana dulu. Apa dan juga opportunity peluang buat kedepannya tuh emang bener-bener worth it atau enggak. Itu masih. Tapi biasanya kalau kita memutuskan sebuah hal untuk mencoba terjun ke situ, pasti kan ada feeling. Betul. Cocok gak sih? Kira-kira bakal mentok di tengah jalan gak sih? Iya. Gitu kan ya? Benar. Itu juga sih yang harus diperkuat ya. Balik lagi ke Tuhan lagi ya. Minta petunjuk lagi ke Tuhan gimana nih? Harus gimana gitu. Sambil konsul ke pihak lain gitu. Gitu sih. Jadi dari semua rangkuman yang kita diskusikan hari ini gitu ya, ternyata Gen Z itu nggak semuanya punya nilai negatif ya Excelista. Ya, terutama seperti Feby ini. Jadi abaikan stigma orang atau lingkungan di luar sana gitu ya, terkait dengan kalian-kalian nih yang memang masuk dalam kriteria Gen Z. Ya. Fokuskan dengan apa yang ingin kalian capai. Jika memang itu mengganggu untuk kalian, tutup kuping atau tutup telinga kalian. Fokus aja dulu. Jika memang ini sudah mencapai batasan kalian, diskusikan dengan salah satu pihak, baik itu dari keluarga ataupun tempat kalian kerja, ya, yang memang itu sesuai dengan apa yang ingin kamu spesialisasikan, gitu ya. Seperti Feby ini ya, dari perjalanan awalnya Feby itu sebenarnya suka sejarah, terus di tengah-tengah menjadi seorang mentor untuk teman-teman di lingkungan rumahnya, masuk ke satu universitas ya, BINUS tadi ya, jurusan hubungan internasional, dan betul masuk dan terjun di dunia sejarah juga, tapi ternyata sejarah itu luas gitu ya, nggak fundamental gitu ya. Dan Feby pun butuh struggling di situ teman-teman, dan di situ juga Feby sambil menyelam minum air teman-teman, yaitu Feby mencoba untuk mendapatkan beasiswa ya, untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai kuliahnya. Ternyata ada passionnya juga di situ, yaitu sebagai mentor dan tutor ya, untuk baik itu kakak tingkat, satu angkatan Feby ataupun adik tingkat. Nah, setelah Feby mau lulus kan harus ada namanya internship ya, kerjasama ya dengan Excelis ini
Dan kesempatannya itu pas sekali teman-teman, di mana Feby ini bisa bertemu dengan Excelis. Dan Feby ini juga menyukai salah satu program Excelis yaitu I Like Monday. Ya betul ya. Nah disitulah Feby merasa terpanggil dengan Excelis, akhirnya join sebagai internship, dan ternyata Feby punya prestasi teman-teman. Akhirnya Feby sekarang menjadi business development ya di lini bisnis Excelis, yaitu Excelis Edukasi Indonesia. Karena apa? Karena Feby tadi bilang Feby masih ingin belajar, ingin mencari tahu apa sih spesialisasi Feby, meskipun harus loncat sana loncat sini. Wajar karena memang sesuai dengan usia Feby ya, masih 20 tahun. Masih ingin cari pengalaman dan ilmu ya, supaya Feby ini tahu apa sih kedepannya gitu ya, spesialisasi saya ya, betul ya gitu. Oke, baik Feby, itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah datang. Sampai tadi cerita macet-macetan. Ya cukup panjang ya tadi cerita hari ini ya. Ngalor gitu jadinya kita. Salah, oke. Boleh minum dulu? Ya boleh. Ya, silakan. Sekalian Iya. ini ya. Wah, melegakan tenggorokan. Mari Kak. Ya, silakan kita minum ya teman-teman Excelista ya. Oke, teman-teman Excelista, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan bintang tamu menarik lainnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman Excelista. Bye. Bye teman-teman Akselista. Terima kasih. Iya, makasih Feby.